Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di webinar Esri Indonesia yang kali ini mengenai Location Intelligence for Agriculture, Forestry, and Plantation. Perkenalkan kembali, saya Gerald Tunggu Samuel sebagai Territory Account Eksekutif dari Esri Indonesia yang menjadi host pada webinar kali ini. Mengingatkan kembali, webinar kali ini akan direkam dan akan dimasukkan ke YouTube Esri Indonesia sehingga apabila Bapak Ibu sekalian ingin menonton kembali webinar ini, dapat menonton di YouTube Esri Indonesia. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian ingin menonton webinar-webinar Esri Indonesia lainnya, Bapak Ibu sekalian juga dapat menonton di YouTube channel Esri Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya untuk meluncurkan polling kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, jika dilihat hasilnya, ternyata masih cukup banyak dari Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengetahui apa itu onemap.id maupun belum tahu apa fungsi dari onemap.id. Sedikit menjelaskan, onemap.id adalah inisiatif dari Esri Indonesia dalam membantu memberikan solusi-solusi yang bertemakan GIS kepada pemerintah daerah. Komitmen dari Esri Indonesia adalah untuk memberikan solusi yang komprehensif untuk membantu terkait permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintah-pemerintah daerah untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Dapat dilihat di onemap.id, cukup banyak solusi yang dapat diimplementasikan dan webinar kali ini akan menjelaskan salah satu modul dari Esri Indonesia mengenai kehutanan. Dan juga onemap.id menyelenggarakan sayembara apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai ide-ide yang inovatif untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah-daerahnya. Sebelum webinar dilangsungkan, apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat menanyakan pada fitur question yang ada di panel GoToWebinar kali ini. Kemudian, untuk materi webinar pada kali ini dapat diakses melalui fitur handout yang ada di panel GoToWebinar Bapak Ibu sekalian. Webinar kali ini yang berjudul Location Intelligence for Agriculture, Forestry, and Plantation akan dibawakan oleh Mas Hafid Alfian Afandi. Untuk Mas Hafid mungkin bisa dinyalakan dulu Mas kameranya Mas. Halo Mas. Selamat siang, halo. Ya, jadi sedikit overview terkait Mas Hafid. Mas Hafid adalah Solution Engineer dari Esri Indonesia yang ada di bawah divisi Geo Expansion yang bertujuan untuk memberikan wawasan-wawasan tentang GIS ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kedudukan Mas Hafid saat ini berada di daerah Kalimantan, sehingga Mas Hafid lebih mengembangkan solusi-solusi GIS terkhusus di daerah Kalimantan. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Mas Hafid untuk materinya. Baik. Oke, izinkan saya untuk presentasi. Terima kasih Gerald atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para attendees yang sedang mengikuti webinar sesi kali ini. Untuk sesi kali ini seperti sudah dijelaskan oleh Gerald tadi, kita akan lebih membahas tentang location intelligence for agriculture, forestry, and plantation. Kenapa kita pilih tema ini? Karena memang sektor untuk industri agriculture, forestry, and plantation ini tidak hanya di daerah Jakarta saja, misalnya untuk terutama headquarters-nya, tapi untuk beberapa daerah-daerah seperti di luar Jawa pun banyak sekali perusahaan-perusahaan daerah yang bergerak di bidang forestry, plantation, dan agriculture. Bahkan tidak hanya sektor private atau bisnis, juga dinas-dinas seperti dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup itu juga berperan penting dalam menjaga kehutan, menjaga lingkungan agriculture dan lain sebagainya. Sehingga di sini kita akan menyajikan solusi
overview tentang apa saja sih yang sudah dikembangkan Esri Indonesia untuk solusi agriculture plantation. Baik, sebelumnya saya akan perkenalan dulu siapa kami dari Esri Indonesia. Jadi Esri sendiri adalah kalau mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu mengenalnya adalah software ArcGIS. Tapi kita sendiri perusahaannya bernama Esri. Nah, kita Esri bergerak di bidang software pemetaan yang sudah banyak di seluruh dunia. Nah, seluruh dunia di mana saja sudah lebih dari hampir 200 negara. 200 negara lebih kita ada di seluruh dunia. Salah satunya di Southeast Asia. Nah, Southeast Asia ini ada di Malaysia, ada di Indonesia, ada di Singapura, dan Australia. Kemudian klien kita, terutama untuk Esri Indonesia, sudah lebih dari 2.400 organization. Nah, untuk sektor sumber daya alam seperti perkebunan, kemudian oil and gas dan tambang itu merupakan traditional client. Maksudnya adalah klien yang sudah lama menggunakan jasa kami untuk software pemetaan. Dan kita juga baru mengembangkan untuk sektor-sektor pemerintahan, terutama local government, makanya kita membuka cabang-cabang di daerah-daerah. Nah, tujuannya kita untuk merangkul para pemerintah daerah tentang bagaimana solusi yang tepat untuk daerahnya sesuai dengan temanya pastinya. Contohnya misal sekarang adalah kehutanan perkebunan, itu juga fokus kami. Kemudian saya akan sedikit memberikan overview sebelum masuk ke solusinya apa aja. Saya akan memberikan overview tentang geospatial teknologi yang sudah dikembangkan oleh ArcGIS. Nah, yang pertama adalah ArcGIS Pro. Nah, mungkin kita mengenalnya adalah ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop itu adalah ArcMap. Nah, memang betul, tapi juga kita sedang mengembangkan namanya ArcGIS Pro. Sebenarnya sudah lama ArcGIS Pro ini dikembangkan. Dia adalah next generation-nya desktop GIS yang jadi nanti direncanakan untuk menggantikan ArcGIS ArcMap. Sehingga untuk para user nanti diharapkan sedang menguasai ArcGIS Pro. Nah, kelebihannya apa dibanding ArcMap? Nah, ArcGIS Pro ini dibangun dalam sistem 64 bit. Mungkin saya cepat-cepat ya untuk overview-nya ini, nanti terlalu dalam. Jadi intinya dia adalah next generation dari ArcMap yang memang dikembangkan untuk memudahkan para user dalam interface-nya, terutama kemudian dari segi prosesi dan fasilitas-fasilitasnya. Kemudian ada ArcGIS Online, mungkin beberapa sudah ada yang mendengar ArcGIS Online. Nah, ArcGIS Online ini juga bagian dari produk kami, tapi dia adalah WebGIS yang dimana infrastrukturnya itu berada di cloud, jadi dikelola oleh Esri Inc. Jadi kita hanya menikmati tampilan WebGIS saja. Jadi kita bisa mengedit peta, membuat aplikasi melalui ArcGIS Online tanpa memikirkan infrastrukturnya, maksudnya seperti servernya seperti apa, datanya di mana. Nah, itu kelebihan dari ArcGIS Online. Kemudian untuk para klien yang ingin memberikan keamanan yang lebih untuk sistemnya dan untuk datanya, kita juga memiliki teknologi namanya ArcGIS Enterprise, di mana fungsi utamanya sama dengan ArcGIS Online. Bedanya hanya ArcGIS Enterprise ini memiliki kapabilitas untuk di-deploy di environment kita atau biasa kita sebut sebagai on-premise. Dan kemudian juga bisa di configurable, maksudnya bisa di custom, tapi memang custom itu custom template, bukan custom yang from the scratch seperti itu. Kemudian hybrid environment ini adalah bagi para klien yang menginginkan keamanan untuk data mereka, tetapi tidak ingin memiliki infrastruktur. Nah, kita bisa memberikan layanan, misal kita deploy sistemnya itu di sistem cloud lokal, misal contohnya adalah Telkom Telstra, Microsoft Azure Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk gambaran teknologinya. Nah, kemudian Esri juga sudah mampu untuk
mengintegrasikan hampir dengan semua data. Data apa saja itu? Nah, pasti kita sebagai pengguna JIS, pengguna ArcGIS yang sudah lama, ArcMap, kita pasti sudah sangat sering ya mengolah data tabular, mengolah data imagery, mengolah data vektor terutama karena memang data vektor adalah data utama dari ArcMap, kemudian data 3 dimensi. Nah ini memang data-data yang sudah lazim layaknya di teknologi ArcGIS Desktop. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, kita juga mengembangkan beberapa teknologi untuk mengakomodir data-data seperti data LIDAR, data BIM, Building Information Management, kemudian Big Data, real time. Nah, real time ini adalah kita bisa berkomunikasi dengan sensor real time seperti itu. Kemudian unstructured data dan lain sebagainya. Kemudian juga selain itu ArcGIS juga bisa diintegrasikan dengan open source seperti yang sudah kita tahu OGC, Open Geospatial Consortium, seperti WMS, WVS, dan sebagainya. Kita bisa mengkonsum, kita juga bisa mempublishnya. Mempublish itu maksudnya mengeluarkan data dalam bentuk OGC itu. Kemudian kita masuk solusi kita, apa saja yang sudah kita kembangkan untuk sektor ini. Yang pertama adalah terutama tadi mungkin Gerald sudah menjelaskan salah satu solusi di warnet.id adalah tentang kehutanan. Nah, sebetulnya solusi ini kita kembangkan untuk dinas kehutanan, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk para sektor bisnis, maksudnya private company gitu yang membutuhkan solusi ini. Jadi sebelumnya solusi ini saya tidak membatasi mau dipakai untuk siapa, ketentuannya apa itu tidak, tapi hanya untuk dalam bagian presentasi saja. Nah, langsung ke pokok materinya. Nah, pertama adalah kami mengembangkan solusi untuk local government, terutama yang bergerak di bidang kehutanan. Nah, di sini tujuan utamanya adalah untuk manajemen kawasan hutan. Dari sini pertama kita bisa memantau visualisasi daerah mana saja yang menjadi hutan seperti hutan lindung, hutan produksi, dan ekosistem. Nah, tujuannya untuk melakukan manajemen pastinya, agar pengelolaan hutan bisa dilakukan secara efisien. Kemudian juga membantu visualisasi data, tidak hanya untuk menampilkan data, tapi untuk menjaga struktur data agar informasinya lebih rinci beserta kondisinya sesuai di lapangan. Kemudian untuk dinas kehutanannya, misal untuk usernya maksudnya, mereka mendapatkan apa? Mereka juga mendapatkan sistem pemantauan kawasan hutan. Nah, ini fungsinya adalah untuk internal, jadi untuk para klien yang menginginkan untuk memantau lokasinya, nah bisa juga menggunakan sistem dashboard seperti ini. Dan tidak hanya menampilkan visualisasi hutan, di teknologi kami juga bisa diintegrasikan dengan survei lapangan. Jadi petugas lapangan bisa mengambil data-data terkait, misal untuk inventarisasi hutan, atau untuk laporan-laporan seperti laporan kebakaran hutan, pembalakan liar, dan sebagainya, kita juga bisa integrasikan. Nah, seperti apa bentuk form surveinya? Nah, seperti ini adalah contohnya. Jadi form survei ini dikembangkan untuk mobile, untuk HP, sangat mudah untuk digunakan, dan langsung terintegrasi dengan sistem kita. Jadi tidak ada yang namanya kita mengekspor data, kemudian baru menginput data ke ArcGIS Desktop, itu tidak. Jadi semua data yang kita ambil di sini langsung akan masuk ke sistem kita, dan maksudnya tidak terhambat oleh status offline. Misal kita di tempat yang tidak ada sinyal, nah itu juga bisa diaktifkan mode offline. Itu kelebihan dari aplikasi ini. Dan tidak hanya untuk terbatas petugas survei lapangan saja, tapi kita juga bisa melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga hutan. Misal
karena suatu saat misal di beberapa daerah warga menemukan pembalakan liar atau perburuan liar, misal seperti itu kasusnya. Nah, warga yang di situ bisa langsung melaporkan jika mereka memiliki informasinya, kemudian petugas bisa langsung berkunjung ke lokasinya jika laporan sudah masuk. Jadi kelebihannya kita tidak harus menunggu petugas untuk mensurvei semua daerah, tapi kita bisa melibatkan masyarakat. Nah, bagi peserta yang mungkin tertarik dengan solusi ini, yang kebetulan bekerja di bidang kehutanan, di dinas kehutanan, misal silakan berkunjung di webmap.id yang tadi sudah dijelaskan Gerald, dan untuk melihat demonya bisa silakan request akses seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana tentang dari segi bisnisnya, dalam arti private sector. Nah, pada dasarnya apa yang kita ingin pantau setiap saat pasti aset dan produksi kita. Nah, di sini kita membuat solusi bagaimana kita bisa menampilkan produksi sekaligus aset kita. Jadi kita bisa memantau secara real time, bisa melihat perubahannya dan di mana saja posisinya seperti itu. Nah, ini silakan dilihat. Nah, untuk aplikasi ini itu namanya adalah aplikasi dashboard for ArcGIS. Nanti mungkin kita banyak menampilkan dashboard ini. Nah, kenapa kita banyak sekali menampilkan dashboard? Karena rata-rata mungkin beberapa user menginginkan tampilan yang lebih informatif. Jadi tidak hanya peta statis yang isinya hanya peta saja, nah kita juga bisa menampilkan informasi-informasi statistik terkait lokasi tersebut. Ini contohnya. Nah, kita bisa melibatkan para petugas lapangan jika memang dibutuhkan untuk update datanya. Seperti itu. Nah, solusi selanjutnya adalah untuk road management and maintenance plan. Sebetulnya tidak hanya road saja, tapi semua infrastruktur di area perkebunan atau kehutanan. Jadi menurut klien kami juga diskusi dengan klien bahwa biaya paling besar untuk biaya yang dikeluarkan paling besar untuk perusahaan perkebunan itu adalah biaya untuk membangun. Jadi di sini kita memberikan solusi untuk efisiensi, terutama efisiensi dalam pembangunan. Jadi kemudian kita bisa memonitoring progresnya, dan juga kita tujuannya adalah menghindari kayak laporan palsu atau kecurangan seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat historicalnya. Jadi ketika suatu saat kita ingin melihat ulang, maksudnya history maintenance-nya, history 2 bulan lalu atau setahun lalu, kita juga bisa melihat. Jadi untuk mencocokkan data misalnya. Kita juga bisa memberikan saran untuk maintenance selanjutnya. Jadi kita dari sini kita bisa memperkirakan budget yang akan dikeluarkan untuk next maintenance seperti itu. Jadi fungsi utamanya memang untuk efisiensi. Selanjutnya adalah real time monitoring. Nah, real time monitoring ini adalah di mana yang melibatkan surveyor di lapangan. Nah, surveyor di lapangan bisa menginput data seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang aplikasi untuk field apps, bentuknya sama juga form. Nah, kita juga bisa memberikan teknologi tersebut kepada para petugas lapangan. Jadi setiap petugas lapangan menemukan suatu misal adalah hama, nah mereka bisa langsung memberikan input di sini dan langsung masuk ke sistem kita, sehingga kita bisa tahu secara real time
seberapa besar hama yang terjadi sekarang. Jadi kita bisa memitigasi sebelum bencana hama itu semakin besar. Atau kita juga bisa memantau progres pemupukan. Kita bisa pantau jenis pupuknya, kita bisa pantau jumlah pupuk yang tersebar untuk beberapa blok di sini. Nah, kemudian jika bagaimana kalau kita memiliki sensor-sensor yang selalu aktif untuk memberikan data. Nah, untuk tema ini, tema yang saya tunjukkan sekarang ini adalah drainage irrigation and water management. Sebetulnya ini adalah kita memantau status pintu air. Jadi untuk daerah perkebunan kita bisa memantau pintu-pintu air. Jadi ketika ada kendala, misal sensor menunjukkan bahwa titik pintu tersebut adalah menunjukkan indikasi banjir, maka dia akan memberikan sensor. Kemudian juga bisa kita konfigurasikan dengan early warning system. Jadi kita sudah di SD Indonesia kita mengembangkan early warning system dalam bentuk chatbot. Dari chatbot itu bisa memberikan notifikasi bahwa pintu air A misal sudah dalam kondisi banjir seperti itu. Nah, untuk contoh ini adalah sensor yang dimana dia tidak bergerak ya, statis pintu air. Nah, kita juga bisa integrasikan dengan sensor yang bergerak, misalnya adalah untuk fleet management. Kendaraan-kendaraan yang aktif terus berjalan bisa kita pantau statusnya, kondisinya, dan lokasinya di mana. Kemudian tidak hanya ini, jadi ini adalah solusi yang dimana sudah lama kita kembangkan, maksudnya sudah dan juga sudah banyak digunakan oleh para klien kami. Nah, sekarang kita juga mengembangkan teknologi baru, yaitu sebenarnya tidak baru banget gitu, tidak, tapi kita membuat semuanya lebih mudah, yaitu adalah Geo AI, Geo Artificial Intelligence. Jadi mungkin kalau yang sudah lama di bidang GIS atau remote sensing pasti sudah mengenal namanya classification imagery. Nah, di sini kita juga membuatkan tools di mana ANSYS bisa menjadi media untuk machine learning-nya, sehingga memudahkan kita lebih mudah untuk membuat sebuah klasifikasi. Nah, contohnya adalah klasifikasi lahan. Ini adalah juga mungkin sedikit informasi juga tampilan ANSYS Pro seperti ini jika yang belum pernah melihat. Jadi sebetulnya mirip dengan ARPANET, tapi memang dengan icon-icon yang berbeda. Sebetulnya fungsinya sama. Mungkin kita ingin berpindah dari ArcMap ke ANSYS Pro itu hanya sedikit memerlukan penyesuaian tentang tata letak ikonnya saja sih. Kemudian selain itu kita juga bisa gunakan object detection, atau mungkin yang sudah lama bermain dengan imagery mungkin mengenal tree counting juga, fungsinya juga sama untuk tree counting. Nah, untuk artificial intelligence tidak hanya untuk classification imagery saja, tidak hanya untuk analisa imagery saja. Kita juga kembangkan artificial intelligence untuk otomasi. Contohnya adalah automating weather forecasting. Nah, di sini saya tunjukkan video bagaimana sistem dari automated weather forecasting ini bekerja. Kita pasti semua tahu ya bahwa cuaca ini sangat berperan penting untuk sektor perkebunan dan kehutanan, karena memang cuaca di Indonesia adalah cuaca yang sangat mendukung untuk sektor-sektor ini. Nah, di sini kita membuat sistem di mana kita bisa mengambil data real time cuaca, kemudian kita masukkan di sistem kita untuk kita pantau. Kita bisa mengetahui statusnya sudah hujan kah atau sedang panas. Jadi ketika misal
kita ingin melakukan, misal kita ingin melakukan pemupukan, jadi kita hindari hari yang hujan, misal seperti itu. Nah, di video ini juga ditunjukkan caranya bekerja. Nah, mungkin ini saya skip aja karena nah, untuk early warning systemnya adalah seperti ini. Kita mengembangkannya di teknologi Telegram, aplikasi Telegram. Karena apa? Karena Telegram yang sekarang banyak fungsinya dan tidak ada batasan. Jadi ketika kita memberikan solusi ke klien, klien tidak memikirkan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi untuk sistem sistem early warning system ini. Misalnya untuk WhatsApp kan ada batasnya, harus berbayar. Nah, kalau Telegram semuanya free. Kemudian kita juga kembangkan untuk fire management monitoring. Konsepnya sama, yaitu adalah kita mengambil data-data real time. Nah, data-data real time yang kita ambil adalah data-data hotspot. Hotspot yang kita gunakan dari citra satelit, kita bisa mengambilnya dari NASA, yaitu biasanya yang digunakan adalah NOAA dan MODIS. Nah, fungsi dari monitoring hotspot ini pasti untuk memitigasi kejadian bencana kebakaran. Karena bencana kebakaran sekarang sangat disorot oleh pemerintah, terutama untuk daerah perkebunan. Dan pasti juga ketika kita memantau status hotspot ini, kita bisa memitigasi kebakaran itu sehingga bisa meminimalisir dampak kebakaran yang bisa menimbulkan kerugian. Kita bisa mengetahui potensi hotspot mana yang paling mendekati kebakaran. Dan kita juga baru-baru ini mengembangkan untuk beberapa klien kami, di mana tidak hanya hotspotnya saja yang bisa nampak, tapi kita juga bisa menampakkan citra satelit jika sedang terbakar. Kita mengambil contohnya citra Sentinel. Nah, di situ kita bisa menampakkan jika citra itu ada, citra itu masnya melewati di atas area, itu bisa terekam juga. Nah, ini untuk gambaran hotspotnya. Saya lanjut. Kemudian, how do I get start? Maksudnya ketika kita sudah ingin untuk mengembangkan aplikasi yang sudah saya presentasikan tadi, bagaimana kita memulai? Pasti yang pertama adalah kita membuat roadmap. Jadi ketika kita membuat solusi, pasti kita harus membuat fondasinya dahulu. Nah, kenapa fondasi ini sangat penting? Karena memang untuk beberapa user atau klien kami, rata-rata mereka belum mengenal teknologi Arch Enterprise ini. Maka dari itu kita sangat menyarankan membuat fondasinya, dalam arti teknologi-teknologinya semua disiapkan, kemudian sumber daya manusianya juga dipersiapkan untuk teknologi yang baru ini, sehingga ketika nanti di fase selanjutnya sudah aplikasi-aplikasi yang advance yang sudah saya presentasikan tadi ingin di-deploy, itu akan sangat mudah diterima oleh teknologinya maupun sumber daya manusianya. Sehingga di fase selanjutnya, untuk fase pengayaan, itu akan sangat mudah. Misal untuk yang paling advance itu adalah BioAI tadi, atau dengan menggunakan IoT atau sensor. Misal kita untuk fleet management, untuk banjir, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mas Kiral. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Hafid atas presentasinya.
Mungkin sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, Ya. saya ingin meluncurkan polling dulu terkait aplikasi yang telah dijelaskan oleh Mas Hafid. Oke, akan saya close untuk pollingnya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian telah memberikan jawaban untuk polling tadi. Akan saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya ingin mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu sekalian masih belum mempunyai kesempatan atau belum sempat untuk menanyakan pertanyaan tadi saat presentasi, maka Bapak Ibu sekalian masih dapat menanyakan pertanyaan kepada pembicara kali ini melalui fitur question pada panel GoToWebinar. Kemudian dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Mas, dari Bapak Doni, pertanyaannya adalah, untuk pembuatan aplikasi ini, kira-kira data apa saja yang dibutuhkan dan parameter apa aja yang dibutuhkan? Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mas Hafid. Mohon maaf Mas, suaranya belum terdengar. Mohon maaf karena kemute tadi. Ya, jadi pertama pasti yang dibutuhkan adalah infrastruktur kita. Jadi kita membutuhkan infrastruktur, maksudnya adalah kita harus mempunyai sistem server misal dan data yang sudah bersih. Bersih itu dalam arti semuanya sudah dalam bentuk spasial dan bisa digunakan langsung bisa kita visualisasikan di peta. Kemudian setelah itu kita harus mempunyai sistem geodatabase namanya. Jadi database itu adalah kumpulan data-data kita yang sudah kita olah sebelumnya. Nah, itu adalah infrastruktur yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin menerapkan aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian kita untuk datanya, pasti datanya hampir semua data, misal data-data perkebunan, data-data aset, jalan, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi sumber data kita untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Sebetulnya semakin banyak datanya, akan semakin banyak aplikasi yang bisa kembangkan. Karena informasinya akan semakin banyak, dan uh, juga untuk semua, misal di suatu perusahaan, untuk semua departemen, pasti akan membutuhkan tema-tema spesifik, misal untuk infrastruktur sendiri, untuk tanaman sendiri, atau untuk perencanaan sendiri. Mereka pasti memiliki kebutuhan masing-masing, di mana yang datanya juga berbeda-beda. Nah, semakin banyak datanya berarti akan semakin banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan kedua, Mas. Dari Anugrah Gilang Permana Lubis, pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan aplikasi ini digunakan untuk pemantauan pergerakan satwa yang ada di dalam hutan? Ya. Mungkin sekian pertanyaannya, Mas. Bisa dijawab untuk waktu dan tempat, Oh ya. dipersilahkan. Oh ya, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Anugrah Gilang. Ini pertanyaan sangat menarik sekali karena saya juga pecinta satwa pastinya. Jadi apakah memungkinkan? Nah, sangat memungkinkan sekali. Kita bisa membuat seperti contohnya dashboard tadi atau pola pergerakan satwa tersebut. Nah, nanti yang akan menjadi pertimbangan kita adalah pergerakan itu mau dipantau secara real time atau mau kita pantau secara record saja. Maksudnya setiap hewan yang diberikan GPS tagging kan pasti hewan harus diberikan GPS tagging. Nah, itu juga bisa kita pantau pergerakannya, maksudnya apakah secara real time atau setiap kita ambil data GPS-nya. Nah, itu bisa kita pantau juga. Atau dengan metode lain, misal adalah kita mungkin kita tidak punya namanya GPS-nya di hewan tersebut. Mungkin hewannya ada liar. Nah, kita juga bisa mengembangkan misal ada kamera penangkap hewan itu ya, saya lupa namanya apa, mungkin bisa kita gunakan juga di titik, kita sebarkan di titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, setiap kali mengambil gambar hewan, nah kita juga bisa taggingkan foto tersebut. Kemudian di beberapa kamera tersebut, misal hewan tersebut melewati beberapa kamera, nah kemudian kita bisa
analisa spasial juga akhirnya nanti yang bisa memberikan area-area yang telah dilewati oleh hewan-hewan tersebut. Nah, di S3 sendiri juga ada demo saja ya, maksudnya itu tentang pergerakan namanya kayak anjing liar di Amerika sana. Nah, itu juga bisa mengetahui pergerakannya, kemudian potensi potensi sarangnya di mana saja dan daerah-daerah yang rawan terjadinya ya maksudnya yang menjadi ancaman untuk hewan tersebut seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Iya, Tapi emang bisa untuk pemantauan pergerakan satwa juga berarti gitu ya Mas ya? iya betul. Oke, dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Nadia Faiza. Pertanyaannya adalah, apa format file yang dapat diterima pada software ini? Dan apakah file-file JS dapat digunakan pada software ini? Iya, Mungkin untuk oke. waktu dan tempat dipersilahkan Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menarik sekali tentang format file yang bisa digunakan. Jadi pertama bawaan dari sistem ini adalah uh, jadi sebelumnya ArcGIS itu adalah teknologi teknologi yang menggunakan basis data vektor sebetulnya. Nah, vektor itu apa? Vektor itu yang biasa kita kenal sebagai shape file kalau mungkin yang sudah menggunakan ArcMap, SHP atau geodatabase. Nah, itu bisa kita langsung gunakan untuk untuk sistem ini. Dan juga imagery yang TIFF atau JPG itu juga langsung bisa misal untuk peta citra foto udara seperti itu juga bisa kita langsung gunakan untuk software ini. Tapi ada uh, beberapa data yang membutuhkan ekstensi lain. Ekstensinya memang di luar S3. Contohnya adalah format ECW yang biasa digunakan untuk global mapper ya kalau tidak salah. Nah, ECW itu tidak bisa langsung maksudnya tidak bisa langsung digunakan di ArcGIS server karena si global mapper ini mengeluarkan lisensi khusus untuk S3. Jadi ketika klien ingin menggunakan software menggunakan format data ECW itu mereka harus membeli lisensi dari global mapper itu. Nah, untuk format file yang lain yang bisa langsung digunakan adalah contohnya adalah format data CAD, CAD. Nah, itu juga bisa digunakan tapi harus kita convert dulu di desktop. Kemudian juga bisa nanti kita jadikan sebagai WebGIS juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Dilanjutkan lagi Mas, pertanyaannya dari Ikadek Puspa Sugiharta. Pertanyaannya cukup menarik nih Mas, terkait bagaimana untuk mendapatkan notifikasi dari masyarakat, contohnya dengan survei 123, dan bagaimana caranya untuk menanggapi apakah notifikasi tersebut sudah dilaksanakan atau belum yang ditampilkan di dalam dashboard-nya nanti Mas. Untuk waktu dan kesempatan bisa langsung saja Mas. Oh ya, baik. Jadi ini pertanyaan juga menarik. Kita juga sudah kembangkan di sistem onemap.id itu, maksudnya di beberapa solusi di onemap.id. Contohnya adalah sistem untuk namanya adalah untuk perizinan. Nah, jadi ketika ada perizinan masuk, data itu pertama harus diverifikasi dulu oleh para petugas. Kemudian dari para petugas, ketika sudah diverifikasi, akan masuk ke dashboard. Workflow seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita harus buatkan, kita harus sedikit tricky yaitu kita membuat field sendiri, atribut field sendiri, di mana kita harus berikan kolom yang sesuai, misal sudah diverifikasi atau belum diverifikasi. Nah, kita berikan defaultnya adalah belum diverifikasi. Jadi ketika data tersebut belum diverifikasi, dia tidak akan muncul di aplikasi dashboard kita. Kemudian mungkin kita juga buatkan aplikasi lain dashboard atau WebJS
web app builder, di mana atau kita bisa mengeditnya di desktop ya, di mana kita bisa mengganti status tersebut untuk para petugas khusus yang memang tugasnya untuk memverifikasi. Nah, kalau di sisi petugas, datanya hanya dimunculkan yang data yang belum diverifikasi. Jadi ketika mereka melihat datanya hanya muncul yang belum diverifikasi, dia kemudian bisa ganti statusnya menjadi verifikasi. Setelah itu datanya akan langsung ke sistem selanjutnya yang sudah diverifikasi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Ya. Mungkin untuk demo-demonya ataupun jenis-jenis aplikasi yang bisa dilihat, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di onemap.id. Cukup banyak solusi-solusi yang bisa dilihat dan demonya juga sudah ditampilkan di onemap.id. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Jos Talakua, pertanyaannya adalah, apakah aplikasi ini dapat melakukan analisis kesesuaian lahan untuk tata ruang? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mas Hafid. Ya, baik. Jadi untuk analisa kesesuaian lahan, nah sebetulnya dari aplikasi AGIS ini bisa dilakukan untuk semua analisa spasial. Nah, bagaimana ini lebih nanti terkait caranya bagaimana dan metode apa yang ingin kita lakukan. Nah, analisa kesesuaian lahan kan biasanya kalau yang tradisional biasanya kita melakukan dengan overlay atau dengan lainnya, misal banyaklah contoh-contoh misal untuk equidistant dan lain sebagainya, yang dimana saya juga banyak banget toolsnya di ArcGIS untuk spatial analysis. Nah, kalau ditanya bisa, pasti bisa. Nanti kita kembali lagi ke metode apa yang digunakan, mau seperti apa. Nah, itu kita harus tentukan dulu. Kemudian dari situ kita bisa cari tools-tools yang sesuai di ArcGIS. Kemudian nanti akan bisa muncullah hasil dari kesesuaian lahan tersebut. Nah, untuk analisa kesesuaian lahan, kita juga punya contohnya di onemap.id dengan tema yang permukiman. Nah, di situ bisa dilihat contohnya kesesuaian lahan untuk permukiman. Nah, mungkin untuk tata ruang ini bisa diganti untuk parameter-parameternya yang berkaitan dengan tata ruang, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi nih Mas, pertanyaan dari Hadian. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan GeoAI pada identifikasi pohon sawit yang rapat bisa digunakan juga? Dan apakah fitur deep learning bisa digantikan dengan bahasa pemrograman Python untuk menjalankan proses deep learning-nya? Terima kasih. Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Saya bacanya dulu. Oh ya. Pertanyaan pertama, apakah GeoAI bisa digunakan di pohon sawit yang rapat? Nah, pertanyaannya pasti bisa digunakan. Tetapi memang kita harus memberikan training yang lebih banyak pastinya agar bisa menentukan batasan-batasan, maksudnya yang biasanya kan jari-jari pohon sawit itu saling bersilangan gitu. Nah, itu kita harus berikan banyak training juga, dan pasti juga errornya makin banyak juga karena memang ini adalah kelemahan dari GeoAI tersebut. Paling bagus memang digunakan untuk pohon-pohon yang memang masih ada jaraknya. Tapi kalau digunakan juga bisa, tapi memang resikonya tersebut. Kita harus memberikan training yang lebih banyak agar errornya makin dikit, dan biasanya juga walaupun begitu error yang dihasilkan juga masih lumayan cukup, ya tidak banyak, maksudnya ya lebih banyak daripada pohon yang jarang-jarang jaraknya, seperti itu. Kemudian, dan apakah fitur learning ini untuk sawit tidak aktif, bisa dengan bahasa Python? Jawabannya bisa. Memang tapi memang memerlukan, jadi gimana ya, bahasanya memang Python. Tapi ketika Python itu di-run, mereka akan membaca namanya lisensi.
Jadi memang tetap harus membeli lisensi. Jadi kalau di run di Python bisa, tapi memang harus tetap membeli lisensi. Contohnya adalah uh, image image analysis atau spatial analysis itu memang harus digunakan. Jadi ketika kita di run di Python, kalau dia nggak mendeteksi ada lisensi, dia akan tidak berjalan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya kembali. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hengki Purwonegoro. Dalam monitoring kawasan hutan, apakah aplikasi bisa digunakan oleh masyarakat dalam memberi report apabila terjadi illegal logging atau kebakaran? Mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Hengki. Pertanyaannya sebenarnya jadi bisa Pak digunakan untuk memonitoring kawasan hutan terkait aktivitas tersebut. Nah, sebetulnya juga sudah saya masukkan juga kalau Bapak bersedia melihat demonya atau merequest demonya, nah di situ surveinya juga sudah ada uh, opsi untuk illegal logging dan kebakaran. Jadi sebetulnya uh, tinggal kita menambahkan opsinya saja, misal untuk perburuan hewan liar seperti itu juga bisa dimasukkan opsinya. Nah, untuk aplikasi yang sudah ada di OneWeb.id itu saya sudah masukkan untuk illegal logging sudah masuk, kebakaran sudah masuk, perburuan hewan juga sudah masuk. Nah, itu bisa dilaporkan masyarakat langsung kalau memang nantinya digunakan seperti itu, Pak. Mungkin bisa untuk detailnya gambaran seperti apa bisa silakan kunjungi di warna.id itu untuk tema kehutanan. Di screenshotnya sebenarnya sudah ada sih aktivitas-aktivitas tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih kembali Mas Ya. atas jawabannya. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arif Widianto. Pertanyaannya adalah, database apa yang bisa diintegrasikan dengan ArcGIS? Apakah bisa menggunakan open source seperti MySQL? Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk database apa yang bisa digunakan di situ banyak sebenarnya banyak opsinya. Contohnya adalah Oracle, PostgreSQL, uh, Microsoft SQL Server. Nah itu contohnya tuh. Kalau yang SQL Server sama Oracle kan berbayar, nah yang gratis kan biasanya PostgreSQL. Dan untuk menyambungkannya memang harus ada library-nya yang bisa diambil di software ArcMap. Nah, kemudian untuk spesifik MySQL nih, nah untuk MySQL kebetulan tidak bisa, Pak. Jadi memang MySQL ini tidak bisa langsung digunakan di ArcMap, dikonfigurasikan ke ArcGIS, karena memang tidak bisa untuk dari S3-nya tidak memberikan ekstensi tersebut untuk MySQL. Jadi kalau mau melihat informasi detail apa saja database yang bisa digunakan dan versinya bisa nanti dicari di Google ArcGIS database compatibility atau database requirement seperti itu, Pak. Database requirement nanti bisa muncul opsi database-nya apa saja yang bisa digunakan dan bahkan beberapa kalau mau melihat lebih dalam lagi bisa ditunjukkan tutorialnya bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Nah, untuk sebagian besar yang kita gunakan memang Oracle itu memang dari kliennya banyak yang dari private sector mereka banyak Oracle atau beberapa yang gratis bisa menggunakan PostgreSQL. Nah, untuk PostgreSQL ini yang paling mudah untuk dikonfigurasikan di ArcGIS karena bahasanya memang langsung bisa dikenali oleh ArcGIS, tapi dengan beberapa library yang sudah disediakan oleh ArcGIS seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Mungkin dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah dari Bapak Yuda Silva April Rahman. Pertanyaannya adalah, bagaimana memaksimalkan kinerja dari GIS ini sehingga bisa terkorelasi dengan data-data real di lapangan, GIS officer, dan tim yang ada di lapangan. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Dipersilakan kepada Mas Hafid.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk memaksimalkan, ini kita langsung ke real situation-nya. Jadi rata-rata yang dihadapi oleh klien ketika ingin mendeploy aplikasi ini adalah pasti pengetahuan dari sumber daya manusianya, pengetahuan teknologinya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memberikan training kepada para sumber daya manusianya untuk aplikasi ini. Dan untuk beberapa yang misal kayak survei lapangan gitu, survei lapangan kan pasti tidak membutuhkan ini ya pelatihan yang dalam gitu, cukup kita menunjukkan bagaimana cara bekerjanya untuk aplikasi di lapangannya itu bisa dan itu tidak susah karena memang didesain untuk mudah digunakan seperti aplikasi lain lah, soalnya seperti Instagram itu kan uh, ketika kita awalnya belum lihat kan pasti kita belajar melihat. Nah itu juga perlu kebiasaan juga untuk aplikasi kami untuk di lapangan. Kemudian untuk keseluruhannya yang harus dimaksimalkan pasti adalah workflow-nya. Jadi workflow itu adalah misal contohnya adalah beberapa kendala itu misal suatu data harus diproses dulu sebelum masuk ke sistem JIS. Nah, itu mungkin bisa diefisiensikan workflow-nya seperti itu contohnya. Jadi memang yang harus dimaksimalkan itu adalah dari workflow workflow bukan workflow software-nya, tapi workflow dari sistem kerja dari organisasi si user tersebut. Seperti itu. Oke, Jadi terima harus kasih. siap untuk menerima teknologi tersebut ya. Oke, terima kasih Mas Hafid atas jawabannya. Ya. Mungkin masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, namun apabila pertanyaan yang masih belum terjawab pada hari ini akan dimasukkan ke blog di Arknesia, dan pertanyaan Bapak Ibu sekalian akan juga di-email ke email masing-masing Bapak Ibu sekalian untuk jawabannya. Kemudian sebelum menutup sesi webinar pada kali ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Hafid atas materinya. Sungguh menarik sekali materinya tentang location intelligence untuk plantation, forestry, dan agriculture. Dan selanjutnya, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk join ke webinar Esri Indonesia selanjutnya pada tanggal 22 Oktober yang akan dibawakan oleh Mas Indika. Jangan lupa untuk follow juga sosial media Esri Indonesia. Dan saya juga ingin mengingatkan kembali, apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai ide yang menarik untuk membantu perkembangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan ide-ide Bapak dan Ibu sekalian melalui modul by request yang ada di onemap.id. Selanjutnya, ada acara yang cukup besar dari Esri Indonesia yang bernama Geo Innovation Challenge. Geo Innovation Challenge adalah lomba mengenai inovasi untuk respon terhadap krisis COVID-19, yang mana kategori yang dilombakan adalah mengenai petroleum, mining, agriculture, plantation and forestry, government, dan komersial. Hadiah yang ditawarkan oleh Geo Innovation Challenge ini sangat menarik, dan juga jangan lupa Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkannya melalui esrindonesia.co.id/geoinnovation 2020. Sekian webinar Esri Indonesia pada hari ini. Untuk e-sertifikatnya akan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian yang telah mendaftar dan mengikuti webinar ini hingga akhir. Dan juga akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian 3 hingga 5 hari kerja setelah webinar ini berlangsung. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang ingin menonton kembali webinar ini maupun webinar Esri Indonesia selanjutnya dapat mengakses melalui YouTube channel Esri Indonesia. Untuk akhir kata, terima kasih atas Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar kali ini, dan saya ucapkan selamat siang.